I know a place that's sound and safe for us now. No need to hide or say goodbyes, leave them out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadila Indastianingrum, Prodi Hukum Keluarga Islam, kelas C, NPM 2021010210. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi substansi hukum Islam, mata kuliah filsafat hukum Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam, dosen pengampu Bapak Hervin Yogi Pradikta, MHI. Baiklah, yang pertama, makna hakikat sesuatu menurut filsafat. Definisi hakiki atau esensial adalah pernyataan hakikat sesuatu, yaitu suatu pengertian yang abstrak, hanya mengandung unsur-unsur pokok yang diperlukan untuk memahami suatu golongan tertentu dan untuk membedakannya dari golongan-golongan lain, sehingga sifat-sifat golongan tersebut tidak termasuk dalam hakikat sesuatu itu. Definisi yang disebut dalam ilmu matsri atau logika sebagai jami atau memuat dan mani dalam huruf menolak adalah definisi yang paling penting dalam ilmu pengetahuan dan filsafat. Definisi itu tersusun dari jenis yang terdekat dan perbedaan spesifik. Jenis atau genius ialah setiap pengertian yang menyatakan hanya sebagian dari hakikat sesuatu, artinya pengertian tersebut belum menyatakan hakikat sesuatu itu seutuhnya. Perbedaan spesifik ialah setiap pengertian yang membedakan golongan spesies dari jenis-jenisnya, misalnya berakal budi, membedakan manusia dari hewan. Yang kedua, pengertian filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam terdiri dari 3 kata, yaitu filsafat, hukum, dan Islam. Filsafat hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan bermasyarakat maupun aturan bernegara. Hukum adalah peraturan-peraturan tentang perbuatan dan tingkah laku manusia dalam lalu lintas hidup. Secara ringkas, hukum berarti penetapan. Adapun pengertian filsafat hukum Islam adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, sumber asal-muasal hukum Islam, dan prinsip penetapannya, serta manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakannya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan filsafat hukum Islam adalah setiap kaidah, asas, atau mabda, aturannya, pengadilan masyarakat pemeluk agama Islam. Kaidah-kaidah itu dapat berupa Al-Quran, hadis, pendapat sahabat dan tabi'in, ijma ulama, fatwa lembaga keagamaan. Filsafat hukum Islam diartikan pula dengan istilah hikmah at-tasyri'. Yang ketiga, faktor yang menjadi ciri filsafat hukum Islam. 1. Wawancara atau argumentasi menandakan bahwa filsafat memiliki kegiatan berupa pembicaraan yang mengamalkan pada pemikiran rasio tanpa verifikasi uji empiris atau pembicaraan dengan menutup mata. Kebenaran filosofis tidak memerlukan pembuktian atau tidak sistematis, artinya pembicaraan mengenai segala sesuatu dilakukan secara teratur, mengikuti sistem yang berlaku sehingga tahapan-tahapan mudah dikira. Segala hal atau sekalian pembicaraan tersebut tetap atau tidak artinya semua materi pembicaraan filsafat adalah segala hal menyangkut keseluruhan yang bersifat universal, tidak ada yang tidak tersentuh oleh pembicaraan filsafat. 4. Ada atau tidak ada permasalahannya, filsafat merupakan bagian dari pembicaraan. Hal itulah yang membedakan antara filsafat dan ilmu pengetahuan yang membicarakan lingkup tertentu. Semua yang dikaji oleh ilmu pengetahuan Perbedaannya dengan oleh pengetahuan filsafat adalah karena adanya itulah asumsi sebagai titik tolak yang disebut sebagai keyakinan filsafati. Berdasarkan 5 ciri yang berpikir filosofis tersebut dapat diambil pemahaman bahwa filsafat merupakan kebebasan berpikir manusia terhadap segala sesuatu tanpa batas, dengan mengacu pada hukum keraguan atas segala hal.
bahwa sekalian alam dan segala hal dapat dilihat dari berbagai hal sudut melalui kontemplasi pemikiran yang sistematis, logis, dan logika. Makna hakikat sesuatu menurut filsafat berkaitan dengan hal-hal tersebut. Yang pertama, berhubungan dengan sesuatu yang bersifat metafisik yang tidak dapat dilihat. Yang kedua, berhubungan dengan alam semesta yang fiskal dan terbentuk oleh hukum perubahan. Tiga, segala sesuatu yang rasional dan irrasional. Empat, semua yang bersifat natural dan supranatural. Lima, berhubungan dengan akal, rasa, pikiran, intuisias, dan persepsi. Yang keenam, sehubungan dengan hakikat yang terbatas dan yang tidak terbatas. 7. Berhubungan dengan teori pengetahuan pada semua keberadaan pengetahuan manusia yang objektif maupun yang subjektif. 8. Berhubungan dengan fungsi dan manfaat segala sesuatu yang didambakan manusia atau dihindarinya. 9. Berhubungan dengan kebenaran spekulatif yang bersifat rasional tanpa batas sehingga berlaku pemahaman dialektis terhadap sebagai penemuan hasil pemikiran manusia, tesis yang menghasilkan antetesis dan terciptanya sintesis. Demikian yang dapat saya sampaikan dari singkat dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.ように恋してても切ないフレーバー